siapapun yang mengutus Anda, maka dia juga yang harus mencukupi dan memfasilitasi Anda. Ini adalah tanggung jawab dari seorang tuan untuk menyediakan dan memfasilitasi hambanya yang diutus. Seperti tertulis di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Hikmat dunia mengajarkan kepada kita, jika suatu pemerintah mengirim pelayan atau hambanya, maka itu adalah tanggung jawab dari pemerintah untuk memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan pelayan atau hambanya. Sebagai contoh, jika pemerintah Amerika Serikat mengirim pelayan atau hambanya ke Jepang, ke China, ke Eropa, ataupun negara lain, maka itu adalah tanggung jawab dari pemerintah Amerika Serikat untuk memfasilitasi pelayan atau hambanya tersebut dimanapun mereka berada. Hal tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah negara yang menerima tamu tersebut. Jika sebuah perusahaan mengirimkan pegawai atau pekerjanya ke lapangan, maka itu adalah tanggung jawab perusahaan tersebut untuk memfasilitasi, menyediakan, dan mengurus pekerjaannya di lapangan. Bukan merupakan tanggung jawab pihak di lapangan untuk mengurus pekerjanya. Selama beberapa tahun, saya pernah menjadi seorang penggembala kambing dan sapi. Kawanan itu milik ayahku, bukan milik saya. Tanggung jawab saya adalah menggembalakan mereka, merawat, juga menjaga mereka, mengerahkan, dan juga memimpin mereka. Di mana ada padang rumput dan air, melindungi mereka, dan sebagainya. Saya tidak pernah bergantung pada mereka, tetapi bergantung kepada ayah saya, pemilik kawanan domba yang mengirim saya. Gembala yang baik tidak pernah bergantung pada domba untuk apapun kecuali pada siapapun yang telah mengirimnya, yaitu sang pemilik kawanan domba. Bagi mereka yang telah mengikuti kami dan pelayanan kami, mereka menyadari bahwa kami tidak pernah meminta apapun dari Anda. Tidak persembahan, tidak persepuluhan, dan juga sebagainya. Juga tidak menawarkan dan memberi waktu dalam khotbah kami. Karena kami dan komunitas kami sepenuhnya bergantung kepada Yesus, bukan kepada orang-orang manusia. Ketika Anda diutus ke sebuah perkebunan oleh pemiliknya untuk bekerja di kebun kepunyaannya, maka Anda tidak boleh memakan hasil perkebunan tersebut, karena jika tidak, pemiliknya tidak akan membayar Anda, atau bahkan pemiliknya akan memasukkan Anda ke dalam penjara. Bumi adalah kebun anggurnya Tuhan. Di kebun anggur ini terdapat 3 jenis pekerja. Yang pertama, yaitu mereka yang dikirim oleh manusia. Di dalam kitab suci, mereka juga disebut atau dipanggil pencemooh ataupun pencela. Jenis yang kedua, yaitu adalah mereka yang dikirim oleh setan atau iblis. Termasuk diantaranya seorang penyihir, pesulap, peramal, dan sebagainya. Dan jenis yang ketiga, yaitu mereka yang dikirim oleh Yesus Kristus. Satu area yang membedakan para pekerja ini adalah dari area persediaan. Hanya melihat dari cara bagaimana seorang pekerja mendapatkan persediaan, maka Anda dapat mengetahui siapakah tuannya. Sepanjang sejarah Tuhan dan di dalam Alkitab, Ia telah membuktikan kemampuannya untuk menyediakan hambanya. Musa, Elia, Elisa, semua nabi Allah, Daud, Salomo, Yakub, Abraham, rasul-rasul Yesus, dan mereka semua sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus, bukan kepada orang-orang. Musa, meskipun ia memimpin banyak anak Israel dari Mesir melalui padang gurun, Musa tidak pernah bergantung pada orang-orang yang ia pimpin, tetapi ia bergantung secara bersungguh-sungguh pada siapapun yang mengirimnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ketika Tuhan mengirim anak-anak Israel dari Mesir ke padang gurun, itu adalah tanggung jawab Tuhan untuk menyediakan bagi mereka, dan Ia dengan pasti telah membuktikannya di padang gurun. Mereka hidup berpakaian dan makan dengan cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya di Mesir. Jika Tuhan telah mengutus Anda, Ia juga yang akan menyediakan dan memfasilitasi Anda untuk mencapai tujuan apa yang telah Ia kirim untuk Anda lakukan. Maka Anda harus dengan sungguh-sungguh bergantung kepadanya, bukan kepada orang-orang di dunia atau pada ciptaan apapun. Ada orang-orang yang sibuk bekerja di kebun anggur Tuhan, yaitu bisa termasuk diantaranya seorang pendeta, penginjil, evangelis, pengkhotbah, nabi, dan lain-lain. Dipanggil, dibentuk, ditahbiskan, diutus oleh manusia. Maka apa hasilnya? Manusia yang harus menyediakan untuk mereka. Salah satu alasan di lembaga-lembaga agama di dunia yang secara keliru disebut dalam tanda kutip gereja, kita memiliki doktrin gereja
tergantung pada umat-umatnya. Injil mengenai memberikan persembahan, persepuluhan, dan korban adalah kunci seperti yang mereka katakan. Pendeta perlu makan, gereja perlu diurus, gereja perlu dirawat, dan sebagainya. Semua ini terjadi karena baik pengkhotbah maupun gereja tidak di dalam Kristus untuk Yesus dapat menyediakan bagi mereka. Jangan tertipu, mereka dapat klaim, mengkhotbahkan, dan mengaku bahwa Tuhan adalah penyedia, tetapi ketika datang ke dalam hal persediaan, mereka, maka termasuk seorang pendeta, nabi, rasul, dan juga sebagainya, beralih meminta kepada orang-orang. Mengapakah mereka tidak dapat pergi ke Tuhan, Sang Penyedia yang mereka khotbahkan? Mereka adalah berasal dari iblis. Untuk mencuri dari Anda adalah tugas mereka. Dan di dalam keserakahan mereka, mereka akan mengeksploitasi Anda dengan kata-kata palsu, seperti yang tertulis di 2 Petrus 2 ayat 1-3. Alasan ketika saya mengajarkan kebenaran tentang pengorbanan dan persembahan persepuluhan, bahwa kami tidak memiliki harga untuk membayar, karena semua harganya sudah dibayar lunas di kayu salib sekali dan untuk semua. Mereka merasa tidak nyaman karena domba-domba sedang dilepaskan dari genggaman mereka. Setan atau iblis adalah penguasa dunia ini. Ia memiliki kekayaan duniawi secara materi. Itulah alasan beberapa yang diutus olehnya, termasuk satanis, beberapa dari mereka sangat kaya. Saya katakan beberapa, karena besar dan kecil semua tergantung pada jumlah darah manusia yang dikorbankan. Salah satu pekerjaan kekayaan duniawi ini adalah membeli, dalam tanda kutip, gereja, dan banyak pendeta dan pengkhotbah ataupun juga penginjil telah menjual domba mereka hanya karena cinta akan uang. Jika pemerintah mengirim pelayan, hamba, ataupun utusannya ke negara lain, misalkan Amerika Serikat mengirim diplomatnya ke China, dan ketika para diplomatnya pergi ke China, dan mereka menerima selebaran dan persediaan dari pemerintah China, maka para diplomat Amerika itu sudah kompromi, karena pemerintah Amerika tidak dapat lagi mengandalkan mereka. Ketika Tuhan mengutus seorang hambanya ke bumi, dan hamba itu pergi ke bumi, menerima dari dunia dan rakyat beserta orang-orangnya, maka hamba tersebut sudah berkompromi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak dapat lagi menggunakan dan mengandalkannya. Hari ini, Anda menemukan bahwa seseorang dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu atau melakukan tugas tertentu dengan gaji dari majikan. Tetapi di lapangan ataupun di kantor, mereka mulai meminta suap untuk melakukan apa yang mereka pekerjakan. Ini adalah korupsi dan penyuapan, dan hal yang menghancurkan negara-negara Afrika. Orang tidak akan pernah melihat surga kecuali mereka bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Di dalam hal khotbah, korupsi dan suap juga ada. Seorang hamba diutus untuk memberi dengan cuma-cuma, berkhotbah dengan cuma-cuma, bergantung hanya pada tuan dan majikannya. Tetapi mereka pergi ke lapangan untuk berkhotbah dan menuntut pemberian suap dari para domba yang digembalakan. Ini adalah kesalahan Bileam, seperti yang tertulis di Yudas 1. Berkhotbah demi keuntungan, dan semua akan binasa seperti Bileam. Pencuri, serigala berbulu domba, ada di dalam gereja yang menyebut diri mereka pengkhotbah dengan semua nama dan gelar, tetapi malah mencuri dari Anda, mengeksploitasi Anda dengan kata-kata palsu, mengambil apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Bukan tanggung jawab Anda untuk menyediakan dan memfasilitasi pendeta, pastor, dan juga sebagainya. Itu adalah tanggung jawab siapapun yang telah mengirim mereka. Iblis datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Jangan biarkan orang ini mencuri dari Anda, mengeksploitasi Anda dengan kata-kata palsu. Oleh karena mencuri dari orang, mengeksploitasi mereka dengan kata-kata palsu, maka kutukan akan memakan mereka, mereka dan keluarga mereka. Banyak faktor dan juga alasan pengkhotbah hidup dalam kutukan. Mereka dan keluarga mereka, tetapi mereka bersembunyi di balik Alkitab dan menyebut nama Tuhan. Yesus akan segera datang. Bertobatlah, 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 karena kerajaan surga sudah dekat. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.